Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di tema 6 ya. Masih pada tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Kita masih di tema 3 yaitu subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat. Nah, teman-teman, ini adalah gambar yang diambil dari pembelajaran 2 di subtema 3. Gambar ini menceritakan bahwa ini gambar yang dilihat oleh Udin ketika berangkat sekolah. Nah, ini adalah sebuah reklame. Udin merasa tertarik dan menceritakan kepada teman-teman bahwa ketika berangkat sekolah, Udin melihat beberapa reklame. Nah, salah satu contohnya adalah reklame yang berkaitan tentang marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Jenis reklame apa ya ini teman-teman? Nah, untuk memahaminya, yuk perhatikan materi berikut ini. Coba amati gambar reklame berikut. Ya, ini adalah salah satu reklame yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Ya, reklame ini dipasang di depan puskesmas atau dipasang di depan Dinas Kesehatan. Ini menceritakan atau mengajak kita untuk mengikuti imunisasi. Coba perhatikan jenis reklame yang kedua. Jenis reklame yang kedua tentang anak perempuan galau saat puber, wajar nggak sih? Nah, kita jawab dulu ya berdasarkan gambar reklame di samping. Coba jawab pertanyaan berikut. Bagaimana sih bunyi tulisan pada reklame di samping? Tadi ya, anak perempuan galau saat puber, wajar nggak sih? Nah, yang kedua, gambar apakah yang terdapat pada reklame tersebut? Ini adalah gambar anak perempuan. Nah, kemudian apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Tujuannya untuk menginformasikan berkaitan dengan tentang pubertas pada anak perempuan. Kemudian yang terakhir, lembaga apakah yang memasang reklame tersebut? Nah, ini adalah jenis poster. Lembaga yang membuat poster ini kira-kira di mana? Nah, di sini ya. Ini ya. Nah, ini adalah lembaganya. Coba dibaca. School of Parenting. Berarti lembaga pembuat poster ini adalah School of Parenting. Nah, teman-teman, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kita cirikan ciri-ciri poster ya. Yang pertama, terdapat teks atau kalimat poster. Nah, kemudian yang kedua adalah terdapat gambar poster. Nah, gambar poster ini menguatkan isi dari poster. Gambarnya sudah sesuai belum? Nah, ini adalah gambar anak perempuan. Kalau gambarnya anak laki-laki tentunya tidak sesuai. Kemudian ada isi poster ya. Isi poster dan tujuan poster. Dari isi poster kita mengetahui bahwa tujuan poster ini untuk menginformasikan, mengedukatif. Nah, kemudian ada lembaga pembuat poster. Nah, dari sini teman-teman sudah paham. Nah, ini adalah dua contoh dari jenis atau macam-macam reklame. Teman-teman, kalau ingin mengetahui tentang macam-macam reklame, silakan baca buku siswa halaman 95 dan 96. Nah, berikut ringkasan dari bacaan tersebut. Macam-macam reklame. Apa sih reklame? Nah, berdasarkan bacaan tersebut, reklame merupakan suatu karya seni yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk berupa barang atau jasa kepada konsumen.
Yang kedua, berdasarkan tujuannya, reklame dibedakan menjadi reklame komersil dan reklame non-komersil. Berdasarkan sifatnya, reklame dibedakan menjadi reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Nah, kemudian berdasarkan jenisnya atau medianya, reklame dibedakan menjadi reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Nah, untuk melihat contohnya, kita lihat ya. Contoh reklame media visual itu ada baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Untuk membuat reklame, kita harus tahu yang pertama, tujuan reklame tersebut untuk apa. Yang kedua, sasaran yang dituju. Kemudian yang ketiga, kita akan menempelkan atau memasang di mana, atau justru kita akan membagikan. Setelah kita tahu ya, kita bisa menentukan bentuk reklame yang akan kita buat ya. Yang pertama, apakah mau dibuat baliho? Tentunya kalau misalnya baliho itu dipasang di jalanan umum, jalan besar yang dilewati oleh khalayak ramai, berarti sifatnya untuk umum ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum tanpa membedakan status atau perannya. Nah, yang kedua adalah katalog. Kalau katalog ini ya, contoh di sini itu katalog yang ingin memperkenalkan buku ya, tentunya untuk SD. Kalau katalog diberikan untuk anak SMP dan SMA tentu tidak tepat. Maka ini sasarannya adalah untuk kalangan SD. Nah, untuk membuat katalog ya, untuk membuat katalog kita harus menyusun daftar-daftar buku yang akan kita pamerkan atau yang akan kita tawarkan ya. Nah, kemudian brosur. Brosur apa sih perbedaannya dengan poster? Kalau brosur itu kan ada brosur selembar, 2 lembar ya. Nah, kalau brosur selembar ini biasanya hanya tampak bagian depan ya, halaman satu halaman. Nah, kemudian perbedaannya dengan poster, kalau poster itu biasanya memuat gambar yang mendukung isi poster. Nah, kalau brosur biasanya lebih kepada teksnya. Nah, kemudian apa lagi? Yaitu spanduk. Kalau spanduk itu biasanya perbedaan dengan baliho, spanduk ukurannya lebih kecil. Kemudian hanya dipasang di jalanan yang kecil ya, atau di gang-gang ya. Nah, ada satu reklame. Kira-kira reklame ini berbentuk apa ya teman-teman? Apakah poster ataukah brosur? Nah, ini lebih pada brosur karena di sini tidak ditampilkan gambar yang menguatkan isi dari reklame tersebut. Nah, kita memasuki pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga, coba teman-teman baca di buku siswa halaman 99 sampai 100 berjudul Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab. Nah, kalau teman-teman sudah membaca, coba teman-teman tentukan gagasan utama, dan kalian tentunya dari gagasan utama bisa didapatkan informasi penting. Nah, berikut adalah gagasan utama dari setiap paragraf dan informasi pentingnya. Nanti teman-teman coba koreksi ya. Paragraf yang pertama, gagasan utamanya berisi dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Apa informasi penting yang didapatkan? Yaitu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara ternyata memiliki dampak yang positif dan juga negatif. Nah, kemudian pada paragraf kedua, gagasan utamanya tentang contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara.
Nah, informasi penting yang didapatkan yaitu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Nah, kemudian yang ketiga, bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Informasi pentingnya, bentuk dari tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Nah, kemudian untuk paragraf keempat, bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Nah, informasi penting dari paragraf keempat, bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa berdampak pada keutuhan kekayaan budaya bangsa. Paragraf kelima, gagasan utamanya yaitu pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk yang terakhir, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Isinya, informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab warga negara dengan baik membuat masyarakat sejahtera dan negara menjadi kuat. Nah, itu adalah informasi penting yang didapatkan setelah kita mencari gagasan utamanya. Nah, teman-teman, tentunya ketika membaca teks, kita sudah membaca judul, itu memuat ya, dari judul kita dapat menyimpulkan atau memperkirakan isi dari teks tersebut. Dari judul ini yaitu tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Nah, berarti isinya berkaitan dengan dampak-dampak pelaksanaan dari tanggung jawab. Nah, sudah sesuai bukan? Sekarang kita ayo berdiskusi tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dan dampak yang ditimbulkannya. Nah, teman-teman, coba didiskusikan dengan orang tua masing-masing ya. Ini adalah contoh-contoh dari pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, 1. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. Tentunya dampak yang ditimbulkan berlangsungnya pembangunan bangsa. Yang kedua, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Dampak yang ditimbulkan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Yang ketiga, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Ya, tentunya dampak yang ditimbulkan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampak yang ditimbulkan sumber daya alam menjadi terjaga. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Ya, dampak yang ditimbulkan sumber daya alam menjadi terjaga. Nah, teman-teman, ini adalah contoh-contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Banyak contoh-contoh yang lain. Coba teman-teman didiskusikan, kemudian kira-kira dampak apa sih yang bisa ditimbulkan? Tentunya ketika kita melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dengan baik, dampak yang ditimbulkan dampak yang positif. Kalau tanggung jawab sebagai warga negara tidak dilaksanakan dengan baik, dampak yang ditimbulkan tentunya berdampak negatif. Nah, teman-teman, demikian ya pembelajaran hari ini, dan pada halaman terakhir pada pembelajaran 3 itu ya berkaitan dengan seperti pada pembelajaran 1 kemarin, sama ya, upaya dalam menuju masyarakat sejahtera. Nah, teman-teman, silakan dibaca lagi ya. Jangan lupa kerjakan di lembar kegiatan siswa
di pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3, terutama pada bagian uji kompetensinya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.